Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat adalah salah satu jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh Muslim. Rasulullah bersabda, "Salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama itu." Hadis riwayat Baihaqi. Ternyata, ada bacaan yang diharamkan saat sholat, yang banyak dilakukan orang Islam dalam sholat. Bacaan apa saja yang boleh dan dilarang dalam sholat? Benarkah ada bacaan ketika dibaca, bisa membuat kita berdosa? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Saat sholat, ada bacaan yang wajib kita baca, seperti Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ada juga bacaan sunnah seperti surat-surat pendek Al-Quran yang dibacakan di 2 rakaat pertama. Pendapat Syekh Ali Jumah, orang yang sholat boleh membaca zikir, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang berkata, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, saat menjelaskan sabda Nabi mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud, kemudian orang itu dipersilahkan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya, dan orang itu pun berdoa. Boleh berdoa memohon untuk kebaikan duniawi, seperti meminta dilancarkan rezekinya, segera bertemu jodohnya, untuk meminta keturunan pun boleh dilakukan. Kita mungkin sudah melakukan sholat selama puluhan tahun, tapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui mengenai surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Fenomena menambahkan bacaan dalam sholat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalam kalimat syahadat Ibnu Umar berkata, "Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Dalam sholat, selama ini mungkin kita terbiasa membaca surat pendek, tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata, hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat jarang membaca surat yang pendek, kecuali dalam perjalanan. Saat sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca surah Qaf pada rakaat pertama, dan surat Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surah At-Ta'wir dan surah Az-Zalzalah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memilih membaca surah yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, suatu ketika, sholat zuhur ditunaikan, seseorang pergi ke perkampungan Bakik, dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana. Kemudian ia berwudu, lalu mendatangi jamaah sholat dan Rasulullah masih berada pada rakaat pertama, karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah memilih surat secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tak semata-mata disusun secara berurutan, namun ada hikmah di balik hal tersebut. Karena itu sudah sepatutnya, ketika kita membacanya, mesti berurutan, misalnya membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua membaca surah Al-Imran, begitu seterusnya. Bagaimana jika pada rakaat pertama, kita membaca surah An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan, buat sebagian ulama mengatakan, setelah membaca surah An-Nas, dilanjut dengan surah Al-Baqarah pada rakaat kedua. Imam Nawawi menyatakan, hal ini tidak dihukumi boleh, walaupun ada sebagian ulama yang juga membaca surah-surah secara tidak berurutan dalam sholat. Ada beberapa surah yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat-sholat tertentu.
saat sholat subuh pada hari Jumat, disunahkan membaca surah As-Sajadah pada rakaat pertama, dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Beda halnya, ketika kita sedang mengajarkan anak menghafal surah-surah pendek, boleh urutannya dimulai dari surah An-Nas, dan berlanjut sampai di surah Ad-Duha. Cara tersebut memudahkan anak-anak untuk menghafal. Saat sholat jamaah, imam akan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah-surah pendek yang dipilih. Jika surah yang dibaca imam, makmum tidak hafal, makmum cukup mengikuti gerakan imam. Ketika imam membaca salah satu surah dalam Al-Quran, setelah membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Namun ada pengecualian, ketika imam membaca surah At-Tin. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika imam membaca ayat terakhir, "Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?" Maka makmum menjawab, "Saya menyaksikan hal itu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dalam sholat, kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu alam bisawab.